Shalom. Hari ini saya melanjutkan suratan 2 Korintus. Suratan 2 Korintus yang masih terkena kolam pembasuhan, namun juga apa yang ada di dalam peti perjanjian. Jadi khusus 2 Korintus ini kita masuk di dalam apa yang ada dalam peti perjanjian atau apa yang ada dalam peti perjanjian. Untuk itu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 13 terkena misbah bakaran sama dengan percikan darah di muka peti perjanjian. Ada 7 kali percikan darah di muka peti perjanjian, 7 kali. Di atas peti itu juga 7 kali. Ini yang di muka peti atau di depan peti perjanjian. Pasal 1 ayat 1 sampai 24, ucapan syukur Rasul Paulus atas pertolongan Tuhan. Pasal 2 ayat 1 sampai 13, Rasul Paulus tidak membuat jemaat bersusah hati, tetapi sebaliknya meminta Roh Kudus mencurahkan damai-Nya kepada jemaat. Kita membaca ayat 5 dari 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Rasul Paulus mulai menceritakan bagaimana dia menghadapi aniaya atau sengsara, baik di kota Efesus, di Athena, dan lain sebagainya. Dan itu digambarkan bagaikan kesengsaraan yang berlimpah-limpah dari Kristus. Dia mendapat bagian itu. Sehingga dia juga mendapat penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi berarti sengsara itu belum selesai. Masih berlanjut sampai akhir titik darah terakhir. Bagaikan dia dipenggal kepalanya itu sampai darahnya muncrat. Itu baru selesai. Nah, untuk itu dia mengatakan sidang jemaat Korintus juga mendapat bagian dari sengsara Rasul Paulus, sehingga jemaat Korintus juga mendapat penghiburan. Jadi sama, ya. Paulus mendapat penghiburan dari Kristus, jemaat Korintus juga mendapat penghiburan dari Kristus. Ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu
bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dia mengutarakan isi hatinya bahwa selama ini hubungan dia dengan jemaat Korintus itu didasari dengan kemurnian hati dan keikhlasan, tulus ikhlas. Jadi tidak ada beban lah. Nah, supaya jemaat Korintus juga memahami itu. Kalaupun dia jemaat itu menghadapi sengsara seperti yang dia alami, supaya mereka juga mendapat penghiburan dari Allah. Sebab sengsara itu tidak lepas dari sidang jemaat. Lantas kita lanjut kepada ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi di atas semuanya itu, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi dalam menghadapi sengsara tadi, semua itu, Tuhan menjamin Rasul Paulus dan sidang jemaat Korintus dengan bukti yaitu dicurahkan Roh Kudus, maka itu sebagai jaminan keselamatan mereka. Jadi kalau sudah ada yang menjamin, maka sengsara itu tidak ada apa-apanya. Makanya dia lanjut terus melayani sampai akhir. Sekarang kita ke pasal 2. Pasal 2 ini juga masih di awal-awal masih menceritakan tentang sengsaranya dia. Namun pada ayat 14 sampai 15, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi setiap langkahnya, pertama tadi dijamin keselamatannya, lalu Tuhan memberikan kemenangan. Di mana-mana dia selalu menang. Menghadapi pemerintahkah, menghadapi masakah, selalu menang. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 16. Bagi yang terakhir, jadi bagi yang binasa, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bagi yang diselamatkan, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Tugasnya itu sangat berat, selalu menghadapi maut. Dan di tengah orang-orang penduduk Efesus, dia pernah anak buahnya itu diseret, dipukuli,
ruang pengadilan, di gedung kesenian. Lalu Rasul Paulus melihat itu sebetulnya nggak tega, dia mau terjun, tetapi dilarang. Jangan, karena ini sudah kacau balau ini. Itu gara-gara Rasul Paulus memberitakan Injil. Ada yang memelopori karena usahanya nanti pasti bangkrut dan lain sebagainya. Sehingga orang nggak tahu apa-apa. Nah, provokator ini menggunakan kekuatannya, menggunakan uangnya, sehingga begitu kacaunya, terus Rasul Paulus ya akhirnya menerima, yaitu dia tidak ada di tengah-tengah itu. Jadi itu semua dilakukan demi supaya jemaat itu kalau menghadapi begitu ada ketenangan, karena ada yang menjamin dan pasti menang. Ya, begitu pula dia juga mendapat jaminan dari Allah dan setiap menghadapi masa yang brutal itu pasti menang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin.